Cerita dimulai dengan memperlihatkan Seydou, remaja berusia 16 tahun yang tinggal di sebuah pemukiman padat di Senegal, Afrika Barat. Lingkungan tempat dia hidup dipenuhi rumah-rumah yang berdempetan dan sebagian besar keluarga memiliki banyak anak sehingga suasananya selalu ramai. Pada siang hari, Seydou menjemput sepupunya, Musa. Setelah itu, ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi bermain sepak bola di lapangan dekat rumah. Namun, bukannya benar-benar bermain, Seydou dan Musa justru bekerja diam-diam sebagai tukang bangunan di kota. Uang hasil kerja mereka selalu disimpan di sebuah rumah kosong dan rencananya akan digunakan sebagai biaya untuk merantau ke Eropa. Selama kurang lebih 6 bulan mereka menabung dan Musa terlihat sangat bersemangat karena tabungan mereka hampir mencapai target. Pada malam harinya, keduanya menghampiri acara tari sabar, sebuah tarian jalanan khas Senegal yang biasa dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur. Malam itu bukan hanya mereka berdua yang ikut bergembira, tetapi seluruh keluarga juga ambil bagian dalam acara tersebut. Setelah acara selesai, Seydou menghampiri ibunya untuk memuji tarian sang ibu. Saat ibunya terlihat tersipu, Seydou memanfaatkan momen itu untuk meminta izin agar diperbolehkan merantau ke Eropa dengan alasan ingin membantu perekonomian keluarga. Namun, ekspresi ibunya langsung berubah serius dan ia menolak permintaan tersebut tanpa ragu. Ibunya menjelaskan bahwa perjalanan menuju Eropa bukan perjalanan biasa. Perjalanan itu penuh risiko, terutama ketika harus melewati gurun dan lautan yang sangat berbahaya. Banyak orang telah mencoba, tetapi hanya sedikit yang berhasil mencapai tujuan, sementara sebagian besar lainnya meninggal dalam perjalanan. Karena sang ibu semakin cemas dan terlihat sedih, Seydou akhirnya mengakui bahwa ia hanya bercanda, lalu meninggalkan ibunya yang masih terus mengomel karena merasa khawatir. Keesokan paginya, saat hendak berangkat ke sekolah, Musa dimarahi oleh ibu Seydou. Ia meminta Musa untuk tidak mempengaruhi Seydou agar ingin merantau ke Eropa. Dengan tenang, Musa menyangkal keterlibatannya dan mengatakan bahwa ia tidak mengetahui apapun tentang rencana itu. Ia juga menyampaikan bahwa kehidupannya di Senegal sudah cukup baik sehingga ia tidak mungkin memiliki keinginan aneh untuk pergi ke luar negeri. Setelah merasa berjalan cukup jauh dari rumah, Musa langsung memarahi Seydou karena dianggap hampir menggagalkan rencana yang telah mereka persiapkan dengan susah payah selama 6 bulan terakhir. Seydou akhirnya mengatakan bahwa dirinya merasa ragu bukan karena tidak yakin pada rencana mereka, tetapi karena ia kasihan membayangkan harus meninggalkan ibu dan adik-adiknya. Mendengar hal itu, Musa menenangkan Seydou dan meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Selesai bekerja sebagai tukang bangunan, keduanya juga bekerja sebagai tukang kayu sepulang sekolah untuk menambah tabungan. Pada malam hari, Seydou sering mengajak Musa menjaga toko milik ibunya. Saat suasana mulai tenang, Seydou biasanya menulis lagu. Ia memiliki ketertarikan yang besar pada musik dan berharap suatu saat nanti, ketika berhasil sampai di Eropa, ia bisa mengejar impian menjadi seorang musisi. Setelah toko tutup, mereka biasa berkumpul bersama para remaja lain. Tidak jarang lagu yang ditulis Seydou dinyanyikan bersama-sama di pinggir jalan, menjadi hiburan kecil bagi mereka semua. Suatu sore, Musa mengajak Seydou bertemu seorang pedagang di pasar bernama Sisko. Dari informasi yang Musa dengar, Sisko disebut-sebut mengetahui jalur untuk pergi ke Eropa. Namun ketika mereka menanyakan hal itu, mereka justru dimarahi. Sisko menegaskan bahwa hidup di Eropa tidak sebaik yang mereka bayangkan dan pekerjaan di sana sangat sulit dicari. Ia juga memperingatkan bahwa banyak orang yang berangkat justru menghadapi kesulitan besar. Setelah itu, Sisko mengusir mereka tanpa memberikan jawaban yang mereka harapkan. Oui, ak bandi. Konsesi wàllu voyage. ngay gis. Bu leen ma laajaat doy na. Bu fekkee da ngeen a bëgg a dee dem leen.
Gamelan! Perkataan Sisko membuat Saidu semakin ragu. Musa yang melihat hal itu menilai bahwa Saidu seolah tidak sungguh-sungguh dengan rencana mereka. Untuk meyakinkan Saidu, Musa menggambarkan berbagai kemungkinan baik yang bisa terjadi di Eropa. Ia mengatakan bahwa Saidu bisa saja menjadi penyanyi terkenal dan bahkan orang-orang akan mengantri hanya untuk mendapatkan tanda tangan darinya. Setelah mendengar semangat Musa, Saidu menegaskan bahwa meski ia takut, ia tidak akan membiarkan Musa berangkat sendirian. Setelah tabungan mereka dirasa cukup, keduanya pergi menemui seorang dukun untuk meminta doa dan perlindungan sebelum melakukan perjalanan jauh. Dukun itu kemudian menyarankan mereka untuk mendatangi makam para leluhur. Di sana, selain mendoakan leluhur, Saidu juga memanjatkan doa agar ibu dan adik-adiknya selalu dilindungi ketika ia pergi merantau. ndax voyage metti na torop am nañu bëgg ndax ñoo ngi dem suñu ñoo ngi ñaan suñu yaay. 3 hari kemudian, mereka kembali menemui dukun dan akhirnya mendapat izin bahwa perjalanan mereka boleh dilakukan. Pada malam sebelum keberangkatan, Saidu terlihat berat hati. Ia menghabiskan hampir sepanjang malam hanya duduk memperhatikan ibu dan adik-adiknya yang bermain lalu tertidur, seolah mencoba menyimpan setiap momen ke dalam ingatannya. Pada pagi buta saat semua orang masih terlelap, Saidu akhirnya menguatkan hati. Ia memasukkan beberapa pakaian ke dalam tas dan bersiap pergi. Dari Dakar, Senegal, Saidu dan Musa berangkat menggunakan bus menuju Mali untuk memulai perjalanan panjang yang telah lama mereka rencanakan. Pada awal perjalanan, Saidu terlihat lebih banyak diam dan merenung. Meski begitu, Musa berusaha menghiburnya sehingga suasana kembali ceria. Perjalanan menuju Mali memakan waktu sekitar 3 hari dan mereka harus beberapa kali berpindah bus. Ketika bus berhenti di sebuah area peristirahatan sebelum memasuki Niger, Musa membangunkan Saidu karena ada seseorang di sana yang menawarkan jasa pembuatan paspor palsu. Bersama para penumpang lain, mereka dipoto secara bergantian dan setelah itu diminta membayar $100 per orang. Keduanya sempat berharap harga bisa dikurangi, namun orang tersebut menolak sehingga mereka terpaksa menyerahkan $200 dari tabungan mereka. Your passport to checkpoint. Don't talking. Only your passport and go without no talking. You are my good luck. You get to Europe. You come. Perjalanan kemudian dilanjutkan menuju Niger. Sesampainya di perbatasan, bus diperiksa oleh polisi. Sayangnya, Saidu dan Musa ketahuan menggunakan paspor palsu karena pakaian yang mereka kenakan sama seperti yang terlihat di foto paspor. Musa berusaha menjelaskan bahwa paspor itu dibuat 2 tahun lalu, namun polisi tampak tidak percaya. Seperti sudah menjadi kebiasaan, polisi langsung memberikan 2 pilihan, masuk penjara atau membayar $50 per orang. Tidak punya pilihan lain, mereka kembali mengambil uang dari tabungan. Bus akhirnya tiba di Agadez, sebuah kota di pinggiran Niger. Di tengah kebingungan mereka memikirkan langkah selanjutnya. Seorang pria asing menawarkan perjalanan menuju Tripoli dengan biaya $400 per orang. Musa langsung setuju karena menurutnya dari Tripoli mereka hanya perlu menyeberang ke Italia. Saidu sempat khawatir uang mereka tidak cukup, namun Musa meyakinkan bahwa setelah sampai di Libya, mereka bisa bekerja terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan. Keduanya kemudian dibawa ke sebuah pemukiman yang tampak sudah lama ditinggalkan. Di tempat itu, ternyata sudah ada puluhan orang lain yang juga menunggu jadwal keberangkatan. Saidu dan Musa beristirahat sambil berbincang dengan para calon penumpang lainnya. Ketika malam tiba, mereka mendengar cerita bahwa dalam perjalanan menuju Libya, kemungkinan besar mereka akan berhadapan dengan kelompok pemberontak. Para pemberontak biasanya merampas semua barang berharga, sehingga satu-satunya cara agar uang tetap aman adalah dengan menyembunyikannya di tempat yang tidak mudah ditemukan.
Cerita itu membuat banyak orang merasa tidak nyaman, termasuk Saidu. Keesokan harinya, Saidu dan Musa membeli beberapa perlengkapan seperti kacamata dan shell penutup wajah untuk melindungi diri saat harus melewati gurun Sahara. Sesaat sebelum keberangkatan, Musa menyempatkan diri untuk bersembunyi dan menyembunyikan uangnya sesuai saran yang ia dengar pada malam sebelumnya. Ketika hari mulai gelap, rombongan akhirnya diberangkatkan menggunakan 3 mobil bak terbuka yang masing-masing terisi penuh hingga penumpangnya berdesakan. Dari titik itu, perjalanan mereka melewati gurun Sahara pun dimulai. Pada awalnya, ketiga mobil masih bergerak bersama, namun menjelang tengah hari, kendaraan-kendaraan itu berpisah dan mengambil rute berbeda sesuai tujuan masing-masing. Awalnya semuanya berjalan lancar sampai mereka memasuki area yang lebih terjal. Mobil tetap melaju dengan kecepatan tinggi hingga seorang imigran terjatuh dari bak belakang. Situasi itu sangat menyedihkan karena supir tidak berhenti, meskipun para penumpang sudah berteriak memintanya menolong orang tersebut. Supir justru berteriak agar para penumpang berpegangan lebih kuat dan tidak mempedulikan orang yang jatuh. Perjalanan berlanjut hingga hari kedua. Pada akhirnya mereka tiba di sebuah tempat yang di sana sudah menunggu seorang pria. Para penumpang kemudian dipaksa turun dan diminta melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki mengikuti pria tua yang ternyata adalah seorang pemadu. Banyak yang memprotes, namun semuanya hanya bisa berbicara tanpa dapat melawan karena supir mengancam menggunakan senjata. Dari sinilah ujian sebenarnya dimulai. Seluruh rombongan dipaksa terus berjalan di bawah terik matahari dan panas gurun yang sangat menyengat. Pemadu tidak memberikan waktu beristirahat sedikit pun, sehingga mereka harus tetap berjalan agar tidak tertinggal dan tersesat di tengah gurun. Pada hari kedua berjalan kaki, seorang perempuan mulai tertinggal dari rombongan. Melihat kondisinya, Saidu merasa kasihan dan memberikan sedikit air minum. Perempuan itu terlihat sangat kelelahan dan kakinya penuh luka karena berjalan tanpa alas kaki. Sementara itu, Musa terus memanggil Saidu agar ia kembali ke rombongan sebelum tertinggal terlalu jauh. Tidak lama kemudian, perempuan tersebut akhirnya meninggal dunia karena tidak mampu melanjutkan perjalanan. Madam tu buat ni, Pak. Get the bang ini di dam. Memasuki malam, penderitaan rombongan semakin berat ketika mereka dihadang oleh sekelompok pemberontak. Seluruh uang dan barang berharga dirampas tanpa terkecuali. Tidak hanya itu, mereka bahkan menyiapkan cairan pencuci perut untuk memastikan tidak ada yang menyembunyikan uang. Semua orang dipaksa meminumnya dan setelah itu diminta buang air sebagai pemeriksaan. Pada saat itulah Musa ketahuan menyembunyikan uangnya sehingga ia langsung ditangkap.
Saidu sempat memohon agar diizinkan ikut, namun para pemberontak tidak menghiraukannya. Rombongan yang tersisa, termasuk Saidu, kembali dipaksa melanjutkan perjalanan hingga mereka berhenti di sebuah titik tempat sebuah truk sudah menunggu. Dari sana mereka dibawa menuju daerah Sabah di Libya. Namun kedatangan mereka bukanlah akhir dari kesulitan. Sesampainya di sana, mereka justru dimasukkan ke sebuah bangunan yang tampaknya sudah lama tidak digunakan dan kini dijadikan penjara. Para imigran kemudian didata satu persatu dan dikelompokkan sesuai negara asal seperti Kongo, Kamerun, dan Senegal tempat Saidu berasal. Tak lama setelah itu, seorang pria yang mengaku sebagai perantara datang menemui mereka. Ia menjelaskan bahwa seluruh rombongan telah menjadi korban penculikan dan hanya bisa bebas jika memberikan nomor telepon keluarga untuk dimintai uang tebusan. Karena belum ada yang merespon atau tidak memiliki siapapun untuk dihubungi, kelompok Saidu dibawa ke sebuah ruangan penyiksaan. Di dalam ruangan itu terdapat banyak tubuh yang sudah tidak diurus dan beberapa orang lain yang sedang disiksa karena menolak memberikan nomor telepon keluarga. Situasi itu membuat Saidu dan para imigran lain hanya bisa pasrah. Tout compte fait. Vous avez entendu de qu'on peut. Parce qu'ils n'ont pas de numéro. Celui qui a un numéro, il donne. Melihat keadaan yang begitu mengerikan, perlahan anggota kelompok Saidu mulai menyerah dan memberikan nomor telepon keluarga mereka. Saidu hanya bisa diam karena ia tahu ibunya yang hidup serba kekurangan tidak mungkin mampu membayar tebusan. Saat tidak ada pilihan lain, ia akhirnya menjadi korban kekerasan. Ia dipukuli hingga tubuhnya penuh luka, bahkan digantung terbalik selama proses penyiksaan. Beberapa hari berlalu dan kondisinya semakin lemah akibat luka serta minimnya makanan. Dalam keadaan setengah sadar, ia bermimpi tentang ibunya sebelum akhirnya dibangunkan oleh seorang imigran bernama Martin. Sejak itu, mereka mulai dekat. Martin mengatakan bahwa Saidu mengingatkannya pada anaknya yang masih tinggal di kampung. Kehangatan itu, meski kecil, membuat Saidu sedikit lebih kuat. Tidak lama kemudian, Saidu dan Martin dipanggil. Mereka dimasukkan ke kelompok yang akan ditawarkan kepada para saudagar kaya untuk dijadikan pekerja. Hari itu sebenarnya hanya Martin yang dimintai oleh seorang pembeli. Namun Martin berhasil meyakinkan pria tersebut bahwa ia hanya dapat bekerja dengan bantuan Saidu sebagai asistennya. Berkat upaya itu, sang pembeli akhirnya bersedia mengambil keduanya dengan harga yang sudah dikurangi. Mereka dibawa ke sebuah rumah besar yang terletak di tengah padang pasir. Tugas mereka adalah membangun tembok tinggi mengelilingi bangunan tersebut. Sebagai imbalan, mereka diberi makan secukupnya dan diizinkan tinggal di area dekat kandang unta. Pada waktu luang, Saidu dan Martin sering berbagi cerita tentang keluarga dan kampung halaman. Saidu juga sempat melihat foto anak-anak Martin yang berharap ayah mereka dapat memperbaiki keadaan ekonomi keluarga setelah tiba di Italia. Sementara itu, Saidu menceritakan bahwa ia melarikan diri dari rumah dan kehilangan sepupunya yang ditangkap oleh pemberontak. Setelah beberapa hari waktu bekerja, tembok pagar rumah itu akhirnya berdiri kokoh dan rapi. Pria yang membeli mereka kemudian menyampaikan bahwa pemilik rumah merasa puas dengan kerja keras Saidu dan Martin. Ia mengatakan jika Martin mampu membuat air mancur seperti yang ada pada sebuah foto, maka pemilik rumah bersedia membebaskan mereka berdua sekaligus memberikan uang perjalanan menuju Tripoli.
Mendengar hal itu, Martin sangat bersemangat dan dengan yakin mengatakan bahwa ia bahkan bisa membuat kolam yang lebih baik daripada yang terlihat pada foto tersebut. Hari berikutnya mereka bekerja dengan semangat yang jauh lebih tinggi. Dari mulai menggali lubang, memasang batako, hingga menyusun keramik serapi mungkin. Keduanya benar-benar berusaha memberikan hasil terbaik agar peluang mereka mencapai Italia semakin besar. Kurang dari 1 minggu, air mancur yang diminta akhirnya selesai dibangun dan ketika dicoba, pemilik rumah terlihat sangat puas karena semuanya berfungsi sesuai harapan. Beberapa hari setelah itu, Saidu dan Martin sudah tiba di Tripoli, Libya. Setibanya di kota tersebut, mereka langsung menuju pemukiman para imigran untuk mencari keberadaan Musa. Namun setelah hampir seharian bertanya kepada berbagai orang, tidak ada satupun yang mengaku pernah melihat atau mengetahui kabar Musa. Martin tidak bisa terus menemani Saidu karena ia harus melanjutkan perjalanan ke Napoli untuk bertemu rekannya yang sudah terlebih dahulu tinggal dan bekerja di sana. Sebelum berpisah, Martin sempat mengajak Saidu ikut bersama, tetapi Saidu menolak karena tekadnya masih sama, yaitu menemukan sepupunya. Mereka berpisah dengan salam dan harapan bahwa suatu saat bisa bertemu kembali. Berdasarkan informasi yang diterima, Saidu mulai berpindah dari satu pemukiman imigran ke pemukiman lainnya. Sambil terus mencari, ia bekerja sebagai tukang bangunan di sebuah proyek dekat tempat tinggalnya. Di tempat itu, ia mulai mengenal banyak sesama warga Senegal. Berita bahwa Saidu sedang mencari sepupunya pun menyebar luas sehingga tanpa diminta, banyak orang Senegal di Tripoli membantu menyampaikan informasi apabila mereka melihat seseorang yang mungkin merupakan Musa. Pada suatu siang saat Saidu sedang bekerja, seorang tukang tiba-tiba memanggil dan memberitahu bahwa ada rombongan warga Senegal yang baru saja tiba. Saidu langsung berlari menuju tempat tersebut dengan harapan Musa ada di antara mereka. Setelah memeriksa satu persatu, penantiannya akhirnya terjawab. Musa ternyata berada dalam kelompok itu. Meski kondisinya sangat memprihatinkan, kakinya terluka akibat tertembak ketika melarikan diri dari penjara dan kondisi mentalnya juga tampak terganggu. Dahulu, Musa adalah orang yang paling bersemangat ingin mencapai Italia. Tapi setelah apa yang dialaminya, ia justru ingin kembali pulang ke Senegal. Dalam keadaan seperti itu, pulang tentu bukan pilihan yang memungkinkan. Saidu berusaha menenangkan sepupunya dan meyakinkan bahwa perjalanan menuju Italia tinggal sedikit lagi. Setelah itu Musa dibawa kepada seorang pekerja yang cukup mengerti tentang pengobatan agar lukanya dapat dirawat sebaik mungkin. Boy, ngani dengan begini, boy. Kau pengen boy, senang bapak boy. Boy. Dari pemeriksaan awal, diketahui bahwa peluru yang mengenai Musa ternyata menembus keluar sehingga untuk sementara ia tidak perlu dibawa ke rumah sakit. Pada hari yang sama, Saidu pergi ke seorang tukang cukur di pasar. Tukang cukur ini dikenal sebagai orang yang biasanya menyediakan obat-obatan bagi para imigran gelap, barang-barang yang sulit didapatkan melalui apotek resmi. Setelah mendapatkan obat, Saidu membersihkan tubuh Musa dan mengurus semua kebutuhan yang diperlukan selama masih pemulihan. Namun meski telah diberikan perawatan, kondisi Musa tetap memerlukan penanganan rumah sakit sesegera mungkin karena dikhawatirkan masih ada serpihan peluru yang harus diangkat. Saidu diberi saran bahwa paling lambat dalam 10 hari, Musa harus sudah mendapatkan perawatan medis yang tepat. Situasi ini membuat Saidu sangat tertekan. Ia tahu bahwa membawa Musa ke rumah sakit di Libya bukan pilihan, karena negara tersebut tidak memberikan layanan kesehatan bagi imigran gelap. Setelah mempertimbangkan berbagai kemungkinan, Saidu akhirnya memutuskan bahwa mereka harus segera menyeberang ke Italia.
gâte 10 jours. Crois-moi, kau draguer. Mengumpulkan seluruh uang hasil kerjanya, Seido menemui sindikat yang biasa menyediakan kapal untuk perjalanan ilegal menuju Italia. Awalnya permintaannya ditolak karena uang yang dimiliki tidak cukup untuk 2 orang. Namun setelah Seido memohon, pemimpin sindikat akhirnya setuju dengan satu syarat, yaitu Seido harus menjadi kapten kapal. Seido ragu karena ia bahkan tidak bisa berenang, apalagi mengemudi kapal. Tetapi pemimpin sindikat meyakinkan bahwa tugasnya hanya membawa kapal lurus ke arah tertentu dan semua hal penting akan diajarkan. Ia juga dijanjikan bahwa perjalanan menuju Italia hanya memakan waktu 1 hari. Terbuai oleh penjelasan itu dan demi keselamatan Musa, Seido akhirnya menyetujui syarat tersebut. Dari Tripoli, Seido dan Musa dibawa ke pantai Zuwara bersama rombongan imigran lain yang juga ingin berangkat ke Italia. Keesokan harinya, Seido dibawa ke sebuah kapal tua dan diajarkan cara mengemudikannya serta arah yang harus diikuti. Pemimpin sindikat menjelaskan bahwa mengoperasikan kapal tidak sulit dan tidak perlu khawatir, karena mereka telah menyediakan telepon satelit berbagai langkah antisipasi jika terjadi keadaan darurat. Penjelasan itu diberikan sangat singkat dan malamnya Seido tidak bisa tidur. Direct comme ça, pas sur le côté. Mais normalement c'est bon, il y a pas d'exemple. Et ben là tu appelles le numéro là comme ça. Mais si on sait jamais, il y en a problème. OK. Donc sepanjang malam, Seido tidak bisa berhenti memikirkan situasi yang akan dihadapinya. Keesokan harinya, seluruh penumpang di kapal akan berada di bawah tanggung jawabnya selama perjalanan menuju Italia. Ia sempat meminta kepada pimpinan sindikat agar dicarikan nahkoda lain karena ia merasa tidak sanggup memikul tanggung jawab sebesar itu. Namun permintaannya tidak dihiraukan. Ia tetap dipaksa untuk mengemudikan kapal. Dengan terpaksa, Seido akhirnya berangkat bersama puluhan imigran yang memenuhi hampir seluruh ruangan kapal. Malam pertama di perairan Mediterania berjalan cukup lancar, arus air masih tenang, dan Seido mencoba fokus pada arah yang sebelumnya telah dijelaskan kepadanya. Namun baru beberapa jam berada di lautan, Seido melihat cahaya dari kejauhan dan mengira dirinya sudah mendekati wilayah Italia. Semakin dekat cahaya itu terlihat, semakin besar harapan para penumpang. Sayangnya, harapan tersebut langsung sirna saat mereka menyadari bahwa cahaya itu berasal dari kompleks pengeboran minyak, bukan daratan Italia. Keesokan paginya, terjadi keributan di bagian belakang kapal. Setelah diperiksa, diketahui bahwa seorang wanita hamil merasa sedang mengalami kontraksi. Keadaan itu membuat seluruh penumpang panik, termasuk Seido yang berusaha menenangkan dan meminta wanita tersebut tetap sabar. Dalam kebingungan harus berbuat apa, Seido akhirnya menggunakan telepon satelit untuk meminta bantuan. Orang di seberang meminta koordinat kapal dan meminta Seido menunggu sampai tim penjaga pantai terdekat datang menolong. Namun hingga malam tiba, bantuan yang dijanjikan tidak muncul. Ketika Seido kembali menelpon, jawaban yang diterima justru membuatnya semakin tertekan karena tidak ada satupun penjaga pantai yang bisa menolong akibat posisi kapal yang terlalu jauh dari garis pantai. Di tengah situasi yang membuat putus asa, Seido bersumpah bahwa ia akan membawa seluruh penumpang tiba di Italia dengan selamat.
Malam kembali berganti siang, menandakan mereka telah berada di lautan selama 2 hari 2 malam. Saat Saidu hampir tertidur karena kelelahan, beberapa penumpang datang memberitahu bahwa di ruang mesin ada sejumlah orang yang pingsan. Mendengar hal itu, Saidu terkejut karena ia tahu semua penumpang seharusnya berada di bagian atas kapal. Ketika turun ke ruang mesin, ia menemukan kondisi yang jauh lebih parah dari perkiraannya. Banyak orang sudah sangat lemas, bahkan beberapa di antaranya tidak sadarkan diri. Setelah semua kejadian sebelumnya, para penumpang akhirnya disadarkan dan diberi air minum agar kondisi mereka kembali stabil. Ruangan yang semakin sempit ditambah jatah air yang terus berkurang membuat situasi kembali memanas. Keributan pun muncul lagi hingga Saidu terpaksa berteriak untuk menenangkan semua orang. Soalnya consciência também, que bem, aí por aí lagi. Soalnya dia beli. Begitu keadaan mulai terkendali, Saidu kembali ke ruang kemudi dan melanjutkan tugasnya. Hari itu, dari siang hingga malam, perjalanan berjalan cukup lancar. Kapal terus melaju lurus hingga memasuki waktu pagi. Pada saat itu, terlihat jelas wajah Saidu yang sangat letih. Ia telah mengemudikan kapal selama 3 hari tanpa benar-benar beristirahat. Suasana di luar juga cukup tenang, sehingga para penumpang masih tertidur dengan cukup nyenyak. Tidak lama kemudian, ekspresi Saidu berubah. Raut lelah yang sejak tadi ia tahan berganti menjadi senyum lega. Bukan hanya Saidu, para penumpang di dek atas juga mulai bersorak. Setelah perjalanan panjang dan penuh resiko, kapal mereka akhirnya mencapai wilayah Sicilia di Italia. Ketika para imigran itu merayakan keberhasilan mencapai daratan Eropa, terdengar suara baling-baling helikopter dari kejauhan. Suara itu makin lama makin dekat. Saidu kemudian keluar dari ruang kemudi dan memanjat bagian atas kapal. Dengan lantang ia berteriak ke arah helikopter bahwa dirinya adalah kapten kapal dan telah membawa seluruh penumpang dengan selamat. Pada akhirnya, film ini memperlihatkan betapa ekstrimnya perjuangan hidup yang harus dihadapi banyak orang di luar sana. Mereka mempertaruhkan segalanya demi satu harapan, kesempatan untuk hidup lebih baik. Dan film pun selesai. Semoga dapat diambil pelajarannya dan sampai jumpa di kisah nyata selanjutnya.